Warnanya udah ketemu? Sudah, Bu. Lagi nyamain kuku kaki sama ini sepatu baru loh Wita. Say hi dong Wita, sepatu baru langsung dipakai loh, dia takut gak jadi dikasih. Langsung dong dipakai terus. Langsung dipakai loh. Banyak Sepatu, yang Fitri. sepatu empas langsung dipakai sama Wita. Selamat siang semuanya. Aku tuh ngantuk, takut ketiduran karena mau Kak Fitri, emang bener salonnya sepi ya? Kata geng sampah, sepi. Kalau sepi mah saya udah tutup dari sebelum pandemi. Sayang, pandemi aja saya masih buka. Pandemi masih buka, sampai sekarang masih buka. Kalau salon saya memang harus appointment. Bukan sata-sita, namanya orang kurang waras. Kasian dia. Kasian dia mikirin banda aku terus. Aku aja nggak mikirin banda aku, orang lain mikirin banda aku ya. Encos Nabati, kamu mau mani pedi kesini dong. Aku lagi abis papanasan dari proyek, terus mani pedi. Encos, pokoknya kamu harus datang nanti ya. Nanti kalau udah aku pindah, kamu kudu ngendong. Jangan datang aja Encos Nabati, kudu ngendong di imah urang. Kayaknya waktunya cuma untuk ngurusin harta aku, emang si manusia kurang. Ya udahlah sayang, namanya juga hidup itu pasti ada godaan, ada apa namanya, ada Allah itu kan menciptakan setan untuk menggoda. Jadi aku menganggap Medina, Musa, Ukra itu adalah setan yang menggoda hidup aku. Insya Allah iman aku kuat, tidak akan tidak akan goyah. Aku sesekali lah jawab lah, kasihan juga dia bertahun-tahun mention nama aku nggak dijawab. Kali ini aku jawab, biarin dia gila-gila sendiri. Kasihan sih sebetulnya, hanya karena ngeributin anak nih kita dia jadi kurang waras ya. Rumah kakak berhektar. kebon Jess, kebon. Aku tuh berkebun di rumah sendiri nanti. Di Tasik teh salaki cen-cen di Tasik, ari abdi mah di Nusantara beda. Oh, good ID nih, Madam katanya treatmentnya masukin ke voucher Traveloka. Oke, udah saya bilangin tuh ya ke tim Beauty House. Nanti ada voucher di Traveloka. Voucher. Nggak pengen punya bisnis energi terbaru, yang ada aja nggak kepegang, sayang. Boro-boro saya mau mikirin bisnis baru, yang ada aja udah menyita waktu. Pengen main kayak orang-orang juga aku. Nih kita lagi di pesawat, lagi holiday, nggak usah, nggak bisa di invite maksudnya. Udah, ini udah warna ya? Iya, Ibu. Jam 1 harus selesai loh. Iya, Ibu. 1:30 lah, saya jam 2 harus di sekolah Naira. Iya. Hari ini aku pasti nangis nih guys.
Udah berasa sih kedutan mata karena anak aku hari ini wisuda. Usaha pertama kali usaha apa? Aduh, sampai lupa. Iya, Naira hari ini. Belum sampai sekolahan aja aku udah melo nih. Malaysia, halo Malaysia. Marahin Mail, kenapa aku harus marahin Mail? Aku nggak ada hak untuk marahin Mail. Salam dari USA, salam kembali, assalamualaikum. Malaysia. Tolong buatin kopi dong, ngantuk banget nih. Penasaran ilmu nih. Ilmu apa yang Bu Fitri pelajari sampai bisa ngelawan berdebah dengan santai? Gampang, karena saya menganggap berdebah itu dari awal saya ucapkan itu mereka sampah. Jadi udah inget aja kalau saya marah, kalau saya kesel gara-gara kalian suka kirim-kirim itu ya DM ulah-ulah. Kembali lagi ya, ngapain saya harus lawan sampah ya? Jauh sayang. Jadi nggak, kecuali kalau lawan saya itu manusia waras, orang yang bener-bener jadi perhatian, maksudnya punya nama baik, punya prestasi, punya orang bener lah. Nah baru saya sedih mungkin. Ya gerombolan sampah mah nggak akan menggoyahkan apapun di hidup saya. Buktinya sampai hari ini saya fine aja. Lucu, malah saya udah bisa ketawa dengan ulah-ulah mereka itu. Tapi kan mereka selalu panas sama saya. Kasian kan, gara-gara saya bela Niki doang. Segitunya. Kak Solena kemana? Solena ada, harusnya hari kemarin sih aku janjian, tapi dia nggak enak badan, nanti cari waktu lagi. Sekarang jarang lihat Nikita. Kemarin seharian sama Nikita. Duh, memang aku harus lapor kalian apa? Kalau bisa sama dia. Kemarin aku live bareng sama dia di sini nih, dia sebelahan. Kak Fit punya utang dan lain-lain. Udah aku bilang kesekian kalinya, aku bukan keluarga Latif yang senang berhutang, senang menyengsarakan karyawan, korupsi dan lain-lain. Insya Allah aku orang biasa, tetapi aku tidak punya hal-hal yang insya Allah aku bawa sampai akhir hayat itu baik-baik semuanya. Karena apa ya, manusia apalagi agama Islam ya, pertama yang tidak boleh dibawa sampai mati itu adalah hutang. Nah jadi selama hidup insya Allah aku gak mau punya hutang. Kalaupun punya hutang, insya Allah harta yang aku tinggalkan itu melebihi cukup untuk membayar hutang-hutang aku jika ada. Jika ada, yang penting aku selama memimpin perusahaan apapun itu, usaha aku tidak ada karyawan aku yang berhenti karena tidak dibayar. Coba ini jawab. Enggak dong Bu. Coba kamu happy nggak jadi karyawan aku? Happy banget, ibu baik dan humble. Teras nggak lu? Enggak dong Bu, beneran dong. Tuh, apalagi tuh yang satunya apa Empok? Happy nggak lu jadi anak buah gue? Sampai
disuruh diet nggak mau, pernah kurus, dijanjin beli motor udah kurus, sekarang udah dapet motornya begini lagi. Taruh di atas, nanti saya ganti baju di atas. Jadi apa namanya, aku itu mental aku itu udah bukan baja lagi di atas baja, karena aku dari umur 19 tahun sudah menjadi pengusaha. Bikin petakan rumah yang bisa terjangkau ya nanti ya, insya Allah ya, insya Allah ya, one day doakan tak kapan aku mau bikin rumah subsidi. Capungnya Beauty House mau pakai capung kayak gitu di butik aku. Iya. Kenapa aku pilih capung? Karena capung itu menurut aku binatang yang kuat dan bisa terbang tinggi. Kadang waktu kecil itu aku, ya namanya anak kecil ya, kadang-kadang aku tuh suka patahin tuh sayap capung. Bukan patahin, maksudnya patah nggak sengaja, dia masih bisa terbang. Menurut aku ya, capung itu binatang yang kuat. Obat alergi anak aku belum ada di Indonesia, makanya aku ke Singapura. Apa itu, bunga ya? Bunga bukan? Madam Zara, bayar tolong, ambilin uang di dompet saya. Kenapa? Udah dibayar belum? Tunggu, kasih tip. Wita ambil 100.000 pas. Ambilin, tolong ambilin. Kasih tip 100.000. Makasih ya Mas ya. Bayar ke kasir. Gantiin. Makasih Mas. Aku beli bunga buat anak aku nanti. Dia hari ini wisuda. Sedih mikirin Naira mau wisuda. Terima kasih doa indahnya Lia Fitriana 4. Tanggapan aku tentang Dewi Persik satu kata, keren, hebat. Bisa konser di Singapura itu bukan hal yang mudah ya. Coba lihat, itu bunga asli kan? Cantik banget. Kok bukan asli? Ya, bunga asli. Ya, aku terjebak. Tinggi banget. Bukan itu biasanya. Bukan tempat biasanya. Bukan ini. Karena buru-buru kan nih katanya. Gunting mata. Enggak, saya mau bunga asli. Bu Irma panggil deh. Tuh Kak, aku kualat kayaknya dari Cen-Cen deh. Beli di mana? Waktunya habis lagi. Udah mau jam berapa Ibu? Buat jam berapa? Plastik. Elah. Bu Irma. Ya Allah, kok begindang? Bisa nggak tolong ke itu dari pagi saya WA dia loh, dia nggak baca. Apa namanya? Pakai motor aja kali. Yang pesen apa? Bu Irma, saya maunya bunga asli. Ya di sini ada naik motor aja siapa tuh? Saya nggak mau tahu deh, pokoknya Di Ayon berarti. di Ayon ada Buket situ kan. bunga Dia asli. tapi. Di belah mana? Yang dulu Ibu pernah nyuruh saya beli anggrek tapi kayaknya ada gini aja. Nggak ada di Ayon itu. Eka nggak ada. Di tempatnya. Eka Anggrek doang ya? anggrek doang.
Coba siapa yang di BSD berjualan bunga segar? Saya butuh dalam setengah jam. Sekarang juga. Please help me. Bu Irma dari pagi dong aku suruh loh. Kita bawa ke bawah. Dia pasti nggak tahu juga ini bunga asli. Biar saya tanya. Persong, ini asli. Wah, ibu nanya tuh nggak? Ini Loh. artificial. Mana loh? Tertipu. Ada sih. Orang suruh bunga asli. Nggak ada. Aku tidak suka kepalsuan Bu Irma. Tolong cari. Ini jam 1:30. Saya harus jalan. Allahu Akbar. Di Pacific Place. Hahaha. Clarissa Floris, di mana itu? Clarissa. Staff aku tuh aku WA dari tadi pagi, dia nggak baca. Depan ITC BSD katanya ada. Depan ITC. ITC BSD. Bandung, jauh. Ini serius guys, serius aku tanya di daerah BSD bunga hidup di mana? Di situ ada seberangnya Ayam Kuali. Nah ya cepetan, bener-bener di situ. Naik motor, tolong. Ini suruh ngebut. Ayam keluar ya? Kamu Ki? Aku pernah lewat. Ya tes kamu kan bagus, tolong simpel aja, simpel. Ya yang simpel. Ya. Tolong sekarang Wit. Tuh enaknya banyak orang, banyak staff itu begitu semua tuh kalau sayanya panik semua panik. Wah kalau bos kantorku ngamuknya, aku tuh nggak pernah ngamuk ya Allah, aku tuh nggak pernah namanya itu membuat karyawan aku itu mendengar kata-kata kasar dari mulut aku. Tanya sendiri, pernah nggak kamu berapa tahun jadi anak buah aku? Belum pernah. 3, 4, hampir 4 tahun. Pernah nggak ngedengar saya ngamuk? Belum pernah, Bu. Udah. Nggak begitu. Coba kamu nih, tukang keuangan, pernah nggak saya ngamuk? Enggak pernah. Mau? Enggak. Jangan dong, Bu. Enggak nangis. Nangis dia. Saya itu kalau ngomong astagfirullahalazim tuh, udah itu palingnya semua udah wah panik. Kabur udah. Saya mah cuma ngomong ya Allah Gusti astagfirullahalazim, saya istighfar aja, itu karyawan saya udah ketakutan semua. Jadi nggak perlu saya juga marah-marah guys. Udah itu kata-kata menakutkan kalau saya udah istighfar. Bu Irma salam ya Bu. Tuh. Itu marah saya itu udah begitu tarik nafas. Gimana cara ngehandle karyawan biar betah? Jangan ditahan-tahan kalau mau berhenti. Dari awal saya udah bilang sama mereka, kalau nggak suka, nggak mungkin. Saya itu orang yang tidak pernah percaya dengan kontrak kerja. Mau dibikin kontrak kerja setebal apapun, kalau hatinya udah nggak mau kerja sama kita percuma. Kasihan mengekang atau memaksa orang seperti kerja Rodi zaman dulu. Udah bebasin. Berarti kalau dia berhenti dari kita, berarti kita bukan yang terbaik buat mereka. Orang itu berhak menentukan pilihannya. Tapi insya Allah kalau karyawan aku tuh, anak-anak aku tuh nggak ada yang punya ambisius. Karena mungkin mereka berpikiran kalau kerja di tempat baru belum tentu juga bisa senyaman sama aku. Belum tentu juga bisa melebihi penghasilan dari apa yang bisa aku berikan kepada mereka. Udah pede aja, jadi bos itu harus pede bahwa kita itu bos yang terbaik buat mereka. Gitu ya? Betul, Ibu. 100. Iya, daripada saya harus kamu kontrak kerja ya sama aku ya, aku tahan ijazah, itu aku enggak banget. Tidak pernah aku lakukan selama aku punya karyawan. Tidak pernah. Kalau Bu Irma nggak tahu ya, bagian HRD aku nggak tahu. Tapi dari mulut aku selalu tekankan ke mereka, percuma bikin kontrak kerja kalau mereka udah nggak sudi kerja sama kita, udah nggak mau, udah benci sama kita. Yang ada nanti mereka ngeliat muka aku ngebatin tuh, amit-amit bos aku begini. Nah, aku nggak mau, karena doa orang kecil itu didengar sampai ke langit katanya kan. Aku nggak mau aku dibatinin sama anak buah aku nggak mau pantang buat aku. Mending kalau udah nggak mau kerja sama aku, udah keluar aja. Dan nggak akan,
Tidak pernah aku nahan anak buah aku untuk berhenti kerja, terus aku rayu dengan cara menaikkan gaji. Itu bukan solusi. Kadang-kadang orang itu kerja nggak semata-mata karena uang. Mungkin bisa jadi nggak cocok dengan teman kerja juga, itu jadi masalah. Kan kita nggak bisa berpikir apa yang anak buah kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin dia cocok sama kita, bisa jadi nggak cocok sama temennya. Hari ini aku makan siang ayam McD tadi sama tukang-tukang di lokasi. Bunga palsu. Ya kamu tuh jangan nertawakan aku bukan aku tuh yang pesen, Bu Irma. Dia kena bohong. Dulu inget gak aku pernah story suami aku pesen bunga Valentine dikira bunga asli, ternyata palsu. Sampai aku sakit perut ketawain. Karma kayaknya ya. Sekarang aku kena bunga palsu. Mulia Berkah 90. Tahu dari mana kamu dia anak durhaka? Jangan ngambil kerjaan Tuhan ya. Saya nggak suka kalian ngebully anak kecil. Tahu dari mana dia anak durhaka? So tahu kamu. Tuhan. Udah jangan ikut campur urusan ibu dan anak deh. Ini saya himbau ya, siapapun yang denger nih omongan saya, jangan ikut campur urusan ibu dan anak. Semua orang itu punya caranya mendidik anaknya. Anak remaja sekarang itu bukan anak kayak zaman dulu. Anak sekarang itu ya baru punya uang 1 juta aja atau 100.000 aja udah berasa bisa membiayai hidupnya seumur hidup. Udah biarin aja, itu nama anak pancaroba. Anak-anak bukan, dewasa belum. Jangan ikut campur, jangan ikut-ikutan menghujat kalian. Ini urusan ibu dan anak. Kalau kalian mau ada hal-hal lain yang belum tentu kita bisa komentarin. Nih remaja-remaja putri pasti juga ada yang hidupnya seperti Loli, baru punya uang, bisa cari uang sedikit udah seolah-olah bisa menghidupi dia sampai nanti, sampai tua. Tetap aja akan balik lagi ke ibunya ya. Diam kalian, jangan ikut campur. Siapapun nih yang kenal sama Niki, di ring terdekatnya Niki, diam. Jangan ikut campur, ini urusan ibu dan anak. Kalian harus tahu kalau Niki nggak sayang sama anaknya, tidak mungkin dia mengirimkan anaknya sampai sekolah ke London. Itu anak lagi pancaroba, baru punya kerjaan sedikit, serasa udah bisa menghandle hidupnya sampai nanti dia jadi manusia yang berhasil. Udah diam, kalian jangan ikut campur. Aku kalau masalah anak emosi ya, karena aku nggak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga, urusan ibu dan anak. Kalian lihat bagaimana aku dibantai sama geng sampah. Ibu aku dibawa-bawa ke dalam kehidupan kehuru-haran mereka. Tidak satu patah kata pun saya terucap dari mulut saya. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kasihan ibu saya jadi korban geng sampah itu. Tapi dia tetap ibu saya. Tidak akan. Karena apa? Saya sudah tua. Saya tahu caranya bagaimana menjawab keributan-keributannya yang terjadi di dunia maya. Tidak pernah saya menjawab sepatah pun. Kalau Loli masih anak kecil, bukan anak kecil ya, pancaroba gitu. Kalian orang dewasa jangan ikut-ikut campur dalam keadaan ini. Jangan memperburuk, jangan manas-manasin, jangan memperpanjang. Diam. Paham kata-kata diam? Kalau nggak paham tanya ke saya gimana caranya diam. Pancaroba. Cuaca ya. Aduh.
Gak ada yang saya bela dua-duanya ya, tidak ada yang saya bela. Saya mendoakan Niki panjang sabar, selalu sabar, sabar dan sabar. Udah itu aja, nggak ada kata lain. Dan untuk Loli juga istighfar, istighfar, istighfar ya. Udah itu aja. Niki sabar, Loli istighfar. Labil ya labil. Saking aku bingung mau ngomongnya apa, karena aku pun pernah melewati semua ibu itu pasti melewati masa-masa mempunyai anak remaja, entah masa kesel sama anaknya. Ya bedanya kan sekarang mungkin karena jauh ya, anak-anak remaja sekarang itu suka pada percaya dirinya itu berlebihan gitu ya. Itu tadi saya bilang, baru bisa cari uang sedikit aja udah serasa itu bisa menghidupi dia sampai nanti gitu. Itu yang terjadi sekarang. Ya udah diemin aja, jangan ikut campur ya, jangan ikut campur kalian. Aku belum pernah nih aku memohon kepada netizen yang paling budiman di Indonesia ini, tolong stop untuk membahas masalah ini. Kalem. Kalau kalian masih membahas masalah ini berarti kalian tidak ingin kedamaian di hidup kalian gitu. Pancaroba panas tiris. Aduh. Tahan. Iya bener, tahan. Ini buat remaja ya, buat remaja-remaja putra yang ambil hikmahnya. Jangan kalian baru punya uang sedikit seolah-olah bisa membeli kehidupan sampai nanti. Jangan. Orang tua itu tetaplah nomor satu di hidup kalian, sayang ya. Orang tua tetap nomor satu di hidup kalian. Kecuali kalau Nikita ini membuang anaknya dari dia dilahirkan, lalu dia begini sekarang, baru kalian boleh menghakimi. Nikita itu orang yang mau bagaimanapun katanya tetap dia ada di hidup anaknya. Tuh kalau kalian mau kasihan, itu kasihan anak-anak yang dibuang di pinggir jalan sama ibunya, anak-anak yang ditelantarkan oleh ibunya. Lah, dia sampai ada di London itu berkat siapa kalau bukan berkat ibunya, ya. Dan Loli pun anak remaja itu yang lagi labil antara anak-anak bukan, dewasa bukan. Ya udah biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri berdua itu ibu-ibu. Aku sudah komunikasi juga sama Nikita tadi pagi, karena ada beberapa berita yang masuk ke DM aku. Aku minta kepada Nikita untuk memberitahukan manusia, orang-orang di sekelilingnya untuk diam, tidak ikut campur. Sama seperti Nikita minta ke aku, kakak jangan ikut campur, aku ikutin. Aku juga menyuruh yang sama Nikita, suruh orang-orang yang di sekeliling kamu diam, jangan ikut campur. Adil jadinya. Saya mana pernah mau kebawa emosi. Aku tidak pernah emosi sama netizen, sayang. Biarkan orang tua mengajarkan anaknya. Iya benar. Iya salah, aku nggak tahu apa namanya, pancaroba jadinya. Labil, ababil, abg labil, namanya masih ababil ya. Aduh. Aku jadi ketawa sendiri dengan kata-kata aku, pancaroba, labil. Waalaikumsalam, Api.
Naira berangkat kuliah ke Kanada insya Allah bulan Agustus. Doain ya. Aduh pegal. Boleh saya duduk? Iya boleh. Mau lihat warna kuku kaki aku nggak? Sama tangannya. Minta tolong juga ya sama kalian ya, kalaupun memang kalian tahu nomornya Loli karena ada yang nyebarin, please jangan ganggu dia, jangan WhatsApp dia, jangan ganggu dia, jangan manas-manasin. Aku minta tolong banget nih sama netizen yang aku sayangin, jangan WA Loli. Kalau kalian tahu nomor Loli, tahu nomor Loli lah karena ada yang nyebarin. Jovis, Det, Tenu. Nah ini netizen yang senang keributan ini modelan muka kayak kamu nih pasti. Memang begitu ya, ininya senang kalau keributan, senang. Kacamata aku dari Project V. Ke Lampung PP, iya nanti ya lain kali aku nginep di Lampung. Kopi aku ada nih, kopi aku ada. Ini dulu deh. Dari aku ya, terakhir nih Jumat Barokah, dengar netizen yang budiman. Jadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Jangankan membesarkan anak sendiri, membesarkan anak berdua yang orang tuanya lengkap aja pasti ada masalah. Untuk anak-anak remaja, apalagi nih kita membesarkan anaknya sendiri, ya pasti ada masalah. Pokoknya intinya dari permasalahan ini, bukan aku mau membela siapa-siapa, catat ya, aku tidak membela salah satunya. Tolong biarkan mereka, ibu dan anak ini, menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan aku himbau kepada orang-orang yang ada di lingkungan Niki khususnya, kalian netizen pada umumnya, stop ikut campur. Biarkan mereka tenang dan biarkan masalah ini reda. Karena apa? Karena masalah ini kalau dibicarakan terus-menerus akan menjadi luas, akan menjadi lebar. Tetapi kalau tidak dibahas dan diam, itu akan menjadi hilang. Mudah-mudahan di Jumat Barokah ini kalian mendapatkan hidayah lah, yang suka menghujat ibu dan anak ini diam, karena kita tidak tahu, mungkin besok lusa ini hal terjadi di dalam hidup kalian. Jangan ya, jangan. Terima kasih yang sudah menonton live aku, terima kasih udah nemenin. Aku mau siap-siap ke sekolahan Naira. Alhamdulillah anak aku lulus SMA. Mudah-mudahan kalian bahagia. Assalamualaikum.